Kami dari kelompok 8 ingin membawakan drama yang berjudul Bawang Merah Bawang Putih. Perkenalkan nama-nama dari kelompok kami. Saya Clarissa Angel Putri Barin, absen 16. Saya Dustia Salsamelia, absen 26. Saya Desti Violani, absen 20. Saya Amelina Nurcahya Anggradita, absen 6. Dahulu kala terdapatlah sebuah keluarga kecil di suatu desa. Keluarga tersebut beranggota ayah, ibu, dan seorang anak perempuan yang cantik jelita. Anak yang cantik itu bernama Bawang Putih. Ayah dalam keluarga tersebut berprofesi sebagai seorang saudagar. Keluarga mereka begitu harmonis dan bahagia. Pada suatu ketika, ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih pun dan ayahnya begitu sedih dengan adanya kejadian tersebut. Ayahanda, Ada apa, Nak? mengapa hal ini terjadi kepada kita? Ibu yang aku cintai telah tiada. Sudahlah, jangan kau ratapi kepergian ibumu. Bersabarlah, Nak, ini adalah kehendak Tuhan. Di desa di mana ayah dan Bawang Putih tinggali, ada seorang janda beranak satu yang bernama Bawang Merah. Ibu Bawang Merah kerap kali mengunjungi dan membawa makanan ke rumah Bawang Putih. Bawang Putih, apakah kau suka dengan makanan ibu bawa ini? Terima kasih Bu, makanan ini enak sekali. Aku sangat menyukainya. Ibu senang sekali kalau kau menyukainya. Lain kali akan ibu masakkan lagi makanan ini untukmu. Terima kasih banyak Bu, Ibu baik sekali. Ya. Karena begitu seringnya ibu Bawang Merah berkunjung ke keluarga Bawang Putih dan ayah Bawang Putih pun merasa cocok dengan ibu Bawang Merah. Ayah Bawang Merah pun bermaksud untuk menikahi ibu Bawang Merah. Bawang Putih, ayah mau tanya. Ada apa, Ayah? Apa engkau setuju jika ayah hendak menikahi ibu Bawang Merah? Jika ayahanda telah yakin dengan keputusan ayah, Ananda hanya akan mematuhinya saja. Lagi pula ibu Bawang Merah sangat baik kepadaku. Baiklah, kalau engkau menyetujuinya, ayah akan menyampaikan maksud ayah kepada ibu Bawang Merah. Begitu mendapatkan persetujuan dari anaknya, ayah Bawang Putih mendatangi ibu Bawang Merah untuk melamarnya. Akhirnya mereka menikah dan ibu Bawang Merah beserta anaknya tinggal satu atap dengan ayah Bawang Putih dan juga putrinya. Di awal pernikahan ayah Bawang Putih dan ibu Bawang Merah, semua terlihat baik-baik saja. Sampai pada suatu ketika pada saat ayah Bawang Putih sedang tak ada di rumah. Putih, kau harus menyucikan bajuku dan membersihkan barang-barangku. Baiklah, akan aku segera kerjakan. Pada suatu ketika ayah Bawang Putih mengalami sakit keras dan akhirnya meninggal. Saat ini Bawang Putih menjadi yatim piatu. Semenjak hal tersebut terjadi, ibu Bawang Merah dan anaknya semakin bertindak keterlaluan terhadap anaknya. Hei Bawang Putih, kau setiap hari harus bangun pagi-pagi, bereskan rumah, siapkan makanan, dan lain-lain. Mengerti kau? Ananda mengerti ibu, Ananda akan kerjakan. Pada suatu ketika Bawang Putih sedang mencuci pakaian di pinggir sungai. Tiba-tiba salah satu pakaian milik ibunya terhanyut. Saat ia menyadari, Bawang Putih mencoba untuk meraih kembali pakaian milik ibu tirinya tersebut. Namun sayangnya ia tidak bisa membawanya kembali. Dengan sedih dan putus asa, ia kembali ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Ada apa kau kemari? Ibu, maafkanlah aku tidak sengaja menghanyutkan pakaian ibu. Apa katamu? Dasar anak tidak tahu diri. Cepat cari baju itu, jangan pulang sebelum kau menemukannya. Dengan hati yang sedih, Bawang Putih terpaksa melakukan keinginan ibu tirinya. Ia mencari di pinggir-pinggir sungai, lalu tiba-tiba Bawang Putih melihat ada seorang ibu tua yang sepertinya hendak pergi ke pasar. Permisi Bu, apakah saya boleh bertanya sesuatu? Betul Nak, ada apa? Apakah ibu melihat pakaian yang hanyut di sekitar sungai ini? Oh, pakaian itu tadi milikmu, aku melihatnya beberapa saat yang lalu. Terima kasih Bu, aku akan mencarinya kembali. Saat pencarian pakaian tersebut, tak terasa hari sudah mulai gelap. Bawang Putih harus menemukan tempat untuk bermalam. Karena tidak akan sempat untuk pulang ke rumah, tiba-tiba ia melihat sebuah gubuk tua. Permisi Nek, Duduklah. nama saya Bawang Putih Nek. Saya mencari baju milik ibu saya yang hanyut di sungai. Dan saat ini saya butuh tempat untuk bermalam. Bolehkah saya bermalam di sini Nek? Oh, baju itu milikmu. Aku telah menyimpannya. Aku akan mengembalikannya dengan satu syarat. Kau harus menemaniku di sini selama beberapa hari. Baiklah Nek, aku setuju asalkan Nenek mau memberikan pakaian itu padaku. Beberapa hari kemudian,
Nak, kau telah menepati janjimu. Sekarang giliranku menepati janjiku. Ini pakaian milik ibu tirimu. Oh ya, aku juga punya hadiah untukmu. Simpanlah buku kuning ini, bawalah ke rumah. Ini sebagai hadiah untukmu. Terima kasih, Nek. Permisi, Nek. Aku pulang dulu. Ya, hati-hati. Bawang putih pun pulang ke rumah dan begitu sampai di rumah bawang putih pun menyerahkan baju merah itu kepada ibu tirinya. Bunda, ini sudah ketemu kan bajunya? Bawakan kemari dan cepat pergilah. Baik, Bu. Aku beres-beres dulu. Cepat kerjakan. Baik, Bu. Ketika bawang putih pergi ke dapur untuk mengupas labu kuning pemberian dari nenek tadi, begitu terkejutnya bawang putih ketika mengetahui dalam labu tersebut terdapat emas permata yang begitu banyak. Emas? Ini emas? Apakah benar ini emas? Putih, dari mana kau dapatkan emas itu? Aku memperoleh emas permata ini dari dalam buah labu yang diberikan oleh seorang nenek di tengah hutan ketika aku mencari pakaian ibu. Mengetahui hal tersebut, ibu bawang merah dan bawang merah langsung merebut emas yang ada pada bawang putih. Berikan emas ini kepadaku. Ini milikku, kalau kamu mau carilah sendiri. Oke, aku akan cari sendiri. Begitu mendengar cerita dari bawang putih, bawang merah bermaksud untuk mencari nenek tersebut. Keesokan paginya, bawang merah menghanyutkan pakaian dengan sengaja ke sungai. Setelah itu, ia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh bawang putih. Permisi, nenek tua. Duduklah. Apa engkau melihat bajuku yang hanyut di sungai beberapa saat yang lalu? Oh, baju itu milikmu. Aku menemukannya. Aku telah menyimpannya. Aku akan mengembalikannya, tapi dengan satu syarat. Kau harus menemaniku di sini selama beberapa hari. Baiklah, Nek, aku akan menuruti kata-katamu. Beberapa hari sudah bawang merah tinggal bersama nenek tersebut. Selama ia bersama nenek, hal yang ia kerjakan hanya bermalas-malasan saja dan tidak ada hal baik yang ia lakukan. Ketika tiba saat bawang merah hendak pulang, Nek, aku telah menginap di sini bersamamu selama beberapa hari. Mana imbalan buatku, Nek? Baiklah, ambillah buku ini untukmu. Baiklah, Nek, terima kasih. begitu sampai rumah, bawang merah segera memanggil ibunya dan dengan senang hati menunjukkan buah labu tersebut. Ibu bawang merah dan bawang merah merasa takut jika bawang putih melihatnya. Ia akan meminta bagian. Maka ibu bawang merah menyuruh bawang putih untuk mencuci baju itu di sungai. Bawang putih, cepat kemari. Ada apa, Bu? Cepat cuci bajuku dan anakku. Baik, Bu, akan Ananda kerjakan. Cepat. Begitu bawang putih sudah tak berada di rumah, ibu bawang merah dan putrinya membuka labu tersebut. Namun ternyata yang keluar dari buah tersebut bukanlah emas dan permata, melainkan seekor binatang ular yang besar dan amat berbisa. Ular tersebut langsung menyerang ibu bawang merah dan bawang merah hingga akhirnya mereka meninggal dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.